Kirim permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu saya lagi dengan Puji di Pojok PKRS Podcast, jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Dan hari ini dalam rangka memperingati Hari Anestesi Sedunia 2025 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober setiap tahunnya. Untuk tema pada tahun ini adalah anestesiologi dalam situasi gawat darurat kesehatan. Kalau dengar kata anestesi, banyak orang awam menyebutnya itu adalah bius. Akan terpikir oleh mereka bahwa pas ini adalah dokter yang bikin tidur pasien pada saat operasi. Padahal peran dari tim anestesi tidak sekecil itu. Peran dari anestesi sangatlah luas. Nah, mari kita langsung tanyakan kepada pakarnya. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Bambang Sukoco Magister Sen, spesialis anestesi terapi intensif. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Puji. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Sehat Mbak Puji sehat ya? Alhamdulillah, Dokter. Alhamdulillah. Dokter, langsung aja nih, Dokter, Ya. ke materi. Latar belakang dari peringatan Hari Anestesi Sedunia itu sendiri apa, Dokter? Begini Mbak ya, dulu pada waktu tanggal 16 Oktober itu diperingati Hari Anestesi Sedunia. Kemudian pada waktu itu ada seorang dokter, orang anestesi, bukan dokter anestesi, yaitu namanya William sendiri mempunyai inisiatif, yaitu pertama kali membuat pertama hewan ya untuk tidur, kemudian dilakukan operasi, kemudian kita dicoba untuk kepada manusia. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Kemudian ditemukan pada waktu itu adalah anestesi secara general anestesi. Itu ceritanya awal mulanya. Sekitar tahun berapa tadi, Dokter? Kalau nggak salah tahun berapa ya? Saya lupa. Gitu, Dokter. Ya. Oke, Dokter. Untuk tema tahun ini adalah anestesiologi in health emergency. Itu maksudnya gimana ya, Dok ya? Gini, bahwasanya kita itu menjelaskan anestesi itu merupakan tindakan yang sebenarnya ada tindakan elektif dan ada tindakan emergensi. Apa bedanya tindakan elektif dan tindakan emergensi? Saya minta untuk para pemirsa dan khususnya masyarakat Kota Probolinggo pada umumnya, dan intinya bahwa anestesi itu nggak usah pasien atau masyarakat takut untuk dilakukan pembiusan. Nah, di saat ini pembiusan berkembang menjadi dua, yaitu pembiusan secara general anestesi dan regional anestesi. Dan regional anestesi sendiri dibagi macam-macam, dibagi blok, epidural dan segala macam. Itu fungsinya, manfaatnya sendiri-sendiri. Jadi dibuat senyaman mungkin pasien ini melakukan tindakan operasi, baik itu seorang pasien maupun seorang operator. Nah, di sini membedakan itu antara emergensi dan tidak emergensi. Gitu. Yang mana emergensi itu adalah jika ada pasien melakukan tindakan segera, itu adalah ada tata laksana, yaitu dilakukan pembiusan secara emergensi. Yang tidak emergensi maksudnya gimana? Pasien yang terplanning H-1 biasanya terdaftar di rumah sakit, dipanggil, yang mana sudah terkoreksi antara laboratorium, torak dan segala macam, yang ACC dilakukan operasi. Yeah. Oh gitu. Berarti ada dua, Dokter ya? Yeah. Secara emergensi dan secara elektif. Yeah. Oke, Dokter. Anestesiologi dalam tindakan operasi ini kan mempunyai peran yang sangat vital, peran yang sangat penting sekali, Dokter ya.
Jika kalau nggak ada dokter anestesi, operasi pun juga nggak bisa ya dokter. Apa peran dari tim anestesi dokter? Memang tim anestesi ini adalah salah satu faktor tim operasi ya. Jadi operasi itu di dalam suatu tindakan itu tidak bisa operator sendiri, tidak bisa melakukan sendiri tindakan tanpa pasien ini. Kalau dulu bisa, tapi resikonya pasti ada lebih besar. Nah sekarang itu resikonya sebelum dilakukan tindakan operasi, dokter anestesi sudah memilah-milah. Oh ini resikonya punya resiko jantung, oh, ini resiko ginjal, resiko ini mempunyai resiko misalkan cedera otak, ini harus bisa dipilah-pilahkan. Kalau ini emergensi ya segera dilakukan. Kalau misalkan elektif ditata itu. Dan itu pasti dikolaborasi dengan DPJP yang lain. Oh gitu, ya. Berarti persiapannya kalau elektif itu lebih matang ya? Lebih matang, ya. Kalau ngomong masalah persiapan pasien pre-operasi itu apa aja dokter yang perlu disiapkan dokter? Satu, pasien ini pertama laboratorium, contohnya pemeriksaan penunjang, torak dan segala macam. Di situ nanti pemeriksaan laboratorium nampak, oh ini pasien ini kelainan misalkan ginjal, ya bisa konsulkan penyakit dalam. Oh pasien ini ada kelainan pada kencing manis metabolik, kita konsulkan penyakit dalam. Jadi ibaratnya kalau misalkan ada kelainan di paru-paru, kita konsulkan ke spesialis paru. Ibarat kita itu pesawat, kalau mau landing itu betul-betul disiapkan. Kalau nggak disiap, kita nggak usah berangkat dulu. Sebaiknya juga operasi kalau nggak siap kita tata dulu. Senyaman mungkin pasien kita lihat skala prioritas mana yang emergensi itu. Gitu. Ya. Ada persiapannya dokter ya, mulai dari pemeriksaan penunjang, labor, radiologi. Semuanya. Tapi yang awalnya dulu harus perlu edukasi ya dokter. Oh ya harus itu. Pertama memang edukasi itu nomor satu. Inform konsen juga. Ya edukasi, bahwasanya itu edukasi itu nomor satu. Dan dengan catatan edukasi itu harus kita disertai dengan seorang perawat karena merupakan saksi hukum bahwa untuk kita sudah melakukan secara benar. Oh gitu, edukasi, inform konsen. Terus persiapannya juga dikonsul-konsulkan juga. Oke lanjut dokter. Tadi dari depan tadi dokter sudah menyinggung bahwa secara garis besar anestesi ada dua, emergensi dan elektif. Untuk jenis-jenis anestesi dok. Jenis anestesi itu ada apa aja? Ya jenis anestesi pada umumnya ada general anestesi sama regional anestesi ya pada umumnya itu. Nah di situ general dibagi macam-macam. Contohnya seperti TIVA, masker, face mask, intubasi, semacam itu. Nah, kemudian regional dibedakan macam-macam, epidural, ada blok, ada spinal. Nah, itu tujuannya juga untuk disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut memerlukan. Tergantung kasusnya gitu. Ya. Ini kan kalau masyarakat biar tahu ini dokter. Kalau general anestesi ini kan anestesi umum itu biasanya itu yang pasien ditidurkan atau cuma separuh badan atau gimana dokter? Biar masyarakat tahu. Ya baik, terima kasih Mbak Puji. Jadi general anestesi itu namanya general. General itu umum. Jadi pasien ini betul-betul ditidurkan secara tenang dalam arti tidak ada gejolak. Dalam arti gejolak itu nanti misalkan selama tidur tensi naik turun. Nah itu namanya bergejolak. Nah setelah itu selesai operasi kita bangunkan pasien ini. Ini memang mempunyai prosedur bahwasanya bahwa operasi dan yang memerlukan general itu contohnya operasi besar. Contohnya operasi laparotomi, operasi kraniotomi nyun sewu, ada perdarahan di otak dan segala. Contohnya salah satu itu. Yang general ditidurkan ya. Kalau regional itu yang bisa blok separuh itu gitu dokter. Kalau anestesi lokal itu biasanya buat operasi apa aja dokter? Contohnya kalau anestesi lokal itu mohon maaf biasanya itu kita pakai anestesi lokal. Contohnya untuk misalkan gigi, cabut gigi. Ya, itu sekarang apalagi di BPJS kan sudah tidak ditanggung ya.
Jadi kita blok lokal semacam itu. Nah kalau misalkan kurang nyaman, operatornya kurang nyaman, kita lakukan general anestesi, kita lakukan di kamar operasi. Tapi dengan catatan kita harus edukasi bahwa pasien itu nanti mempunyai risiko-risikonya itu yang terjadi. Walaupun lokal tetap ada risikonya. Oh iya, ada risikonya, tetap ada risikonya. Dokter mau tanya masalah anestesi atau bius sama sedasi itu sama atau ya apa, dokter? Kalau anestesi sedasi itu permulaan dari anestesi umum general. Tapi penggunaannya, ya, kalau penggunaannya bisa sedasi dilakukan di ruangan, bisa dilakukan di ICU, bisa dilakukan di UGD. Gitu. Tapi kalau general, anestesi general tetap dilakukan di kamar operasi. Kamar operasi. Berarti sedasi itu bisa dilakukan di ruangan, dokter? Iya, Di ruangan yang intensif. Iya, iya. Oh gitu. Oke, dokter. Lanjut, dokter. Persiapan operasi tadi sudah. Lah ini, dokter, ya, sekarang kan era digitalisasi nih, dokter, ya. Iya, iya, Mbak. Tantangan dan inovasi dari anestesi, tim anestesi itu tantangannya apa? Misalkan kayak jumlah tenaga anestesi itu sedikit ternyata, atau gimana, dokter? Tantangan dari tim anestesi. Begini, di saat ini di khususnya pada M-Saleh, nanti pada umumnya juga ada, bahwasanya memang penata anestesi itu tidak lepas, dalam arti dokter anestesi itu tidak lepas dari penata anestesi. Itu saling terkait, satu sama lain, ya. Karena apa? Untuk monitoring pasien selamanya itu adalah sama-sama, gitu. Dan yang terakhir, yang mana notabene bahwasanya jumlah pasien banyak, kemudian kebutuhan penata sedikit. Nah, ini bisa menambah pada siklus, dalam arti arus operasinya akan mengalami permasalahan, itu bisa terganggu. Jadi sisi tenaga inovasi. Sangat Kalau inovasi apa, dokter? Mungkin di era sekarang ada inovasi dari tim anestesi, misalkan biar biusnya itu pasien aman nyaman saat dibius atau mengurangi nyeri saat dibius, itu, dokter. Terus terang saja inovasi, bahwasanya inovasi itu muncul biasanya sesuai dengan instruksi dokter anestesi. Ya, contohnya begini, untuk nyaman. Nanti SC begitu pasien bayi lahir, kamu masukkan ini. Saya menyuruh, dokter anestesi menyuruh masukkan ini biasa. Yang monitoring adalah penata. Oh, dok, nadinya bagus gini. Oke, berarti sesuai dengan prosedur. Jadi saya katakan bahwasanya penata anestesi saling terkait dengan dokter anestesi juga sama-sama. Oh gitu. Iya. Saya juga kemarin waktu SC itu jenengan yang anu. Iya. Nggih, makasih, dokter, nggih. Terima kasih, sama-sama. Oke, kita anu ke pertanyaan online, mungkin ada yang bertanya, ntar, dokter, nggih. Oh, ini ada dari Susanti Arianto, dokter. Assalamualaikum, dokter, izin bertanya, apakah efek samping anestesi bisa menyebabkan komplikasi serius, dok? Dan bagaimana untuk penanganannya? Sebenar, ini berbicara pada anestesi. Anestesi kembali lagi, yang bius setengah apakah bius total atau umum? Semua obat, tidak anestesi aja, semua obat mempunyai komplikasi yang terdekat atau komplikasi dalam arti selesai nanti. Semua itu mempunyai risiko. Nah, untuk mengurangi risiko ini kita limitkan sesuai dengan dosis dan sesuai dengan pasien tadi. Jadi pasiennya misalkan kencing manis, obat apa yang bisa menghambat kencing manis inilah. Itu yang harus kita pikirkan. Contohnya ada penyakit hepatitis. Dengan hepatitis ini obat anestesi yang mengganggu, membebani hepar ini apa? Nah, contohnya itu. Jadi semua ada risikonya, tapi kita limitkan semuanya agar pasien ini landing outcome dengan baik.
Oh gitu ya Iya. dokter. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua jenis anestesi bisa, baik insya umum Allah. maupun tadi Iya. yang separuh itu Iya. ada efek sampingnya Iya. dokter ya. Tapi dari tim anestesi itu meminimalkan nanti resikonya gitu Iya. dokter nggih. Tapi gini Mbak Puji ya, Dalam. sebelumnya ya. Nggih. Jadi kalau misalkan segala operasi yang mempunyai high risk maupun low risk, Nggih. tetap keluarga kita edukasi ya, bahwasanya bahaya-bahaya yang terjadi itu pasti begini nanti. Pasti muncul di Iya, awal itu muncul. gitu, Iya. dokter. Jadi kita mau optimalkan. Jadi kalau yang baiknya nggak usah diceritakan sudah, Iya. yang jeleknya kita terjadi itu kita ceritakan. Paling nggak nanti terjadi begini, gimana keluarga kalau setuju kita lakukan. Jadi itu. Karena memang Edukasi, Mbak. edukasi awal itu nggih, Iya. sebelum persetujuan Ya itu harus itu. Memang kalau tim anestesi terutama dokter anestesi ini bebannya itu sangat tinggi kalau menurut saya, karena dia menidurkan pasien harus bisa ini membangunkan juga ini gitu kan dokter Iya, ya. iya. Jangan sampai ini tidur terus gitu kan Iya. dokter ya. Oke dokter, lanjut pertanyaan dari Fitri Juadim. Izin pertama ya dokter, pada pasien yang dilakukan tindakan SC, bagaimana pengaruh anestesi terhadap kontraksi uterus? Gini, kalau SC itu kita blok, jadi blok itu jadi parasimpatiknya, jadi rasa nyerinya aja. Jadi kalau sekarang modelnya sekarang kan ERAX ya, ERAX. Jadi uterus, gerakan uterus itu dipengaruhi, tidak hanya dipengaruhi dari anestesi, tapi dipengaruhi dari ibunya sendiri, gerakan janin sendiri. Ya makanya kalau SC ini tidak harus SC, kita harus mana yang mempunyai resiko. Misalkan resiko kepada ibu, apa janin, ada kontraksi tadi itu. Makanya untuk mencegah resiko itu kita lakukan dengan SC. Kalau enggak, ya kita normalkan. Biasanya gitu, kita koordinasi sama obgyn. Jadi masalah spinal untuk mempunyai resiko kepada gerakan pada uterus itu saya kira tidak, ya tetap ada motorik, tetap itu karena motorik tetap diblok, tapi biasanya hanya blok ini tercapai atau kalau umumnya itu adalah 2 jam sampai 3 jam bisa berjalan kembali. Oh gitu Iya, dokter ya. iya. Berarti kalau ada bukan efek samping dokter ya. Kalau ada kontraksi uterus sebetulnya itu bagus juga gitu Iya. untuk mencegah Oh terjadinya iya, perdarahan. perdarahan. Dokter, nggih. Iya. Oh nggih, ini nggak ada lagi nggih pertanyaan dari mungkin ada pesan dokter yang mau disampaikan pada masyarakat Probolinggo biar tidak kok ntar saya lihat lagi nggak ada di aku. Di aku nggak muncul. Monggo. Oh dari Bembeng Setio. Bentar. Sukma Cute. Dokter izin bertanya, untuk pasien yang selesai operasi dengan anestesi berapa waktunya untuk pasien bisa sadar penuh dokter? Maksudnya dengan general apa dengan blok? Kalau general itu kita usahakan kalau nggak ada komplikasi, kalau asa 1 itu secepatnya kita pasien langsung kita ekstubasi, pasien bisa bangun. Tapi tidak sadar penuh ya, cuma sekedar buka mata, bangun sudah kita usahakan. Itu kalau kita lama-lama mempunyai high risiko. 1, kalau pasien spinal pasti sadar terus. Iya. Cuma mungkin kakinya masih kaku. Oh iya, ya, dokter, kakinya nggak bisa gerak itu. Iya, tapi kalau sadar Sadar, dokter. iya. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Maria Karuniang Tias. Izin bertanya dokter, mitos ataukah fakta orang yang terbiasa minum alkohol atau miras katanya susah untuk dilakukan anestesi? Fakta. Oh, fakta. Fakta. Oh. Nah, fakta. Ini kita ada jurnal juga mengatakan bahwasanya kalau pengkonsumsi obat-obatan, contohnya yaitu tadi obatan seperti analgetik, tramadol dan segala macam, sama peminum tadi misalkan alkohol dan segala macam, itu mempengaruhi 1 kalau pasien ini di GA, 1 sulit tidurnya, walaupun dosisnya sesuai dengan berat badan. Yang ketiga bangunnya lama. Kenapa demikian? Karena fungsi levernya ini sudah terganggu. Fungsi levernya terganggu. Padahal obat-obat anestesi itu 1 metabolisme di liver, kemudian diekresi di ginjal. Jadi itu. Makanya kalau misalkan operasi besar
di kateter urinnya nggak keluar, pasti ini harus diedukasi bahwa pasien ini bangunnya nanti lama. Oh gitu. Ya. Makanya sebelum operasi itu harus dicekkan ya. Ya, semuanya liver itu semuanya harus dicekkan. Kalau misalkan minum mirasnya itu 2 bulan yang lalu, masa juga berpengaruh dokter? Kalau minumnya 2 bulan yang lalu dalam arti konteksnya sekali minum, sebelumnya nggak minum nggak masalah, gitu. Tapi kalau sebelumnya minum hampir seminggu sekali minum, terus 2 bulan berhenti tetap. Mungkin riwayat kebiasaan. Iya, itu akhirnya ada yang namanya atrofi pada itu apa namanya liver. Oh, gitu. Iya. Ini sudah nggak ada lagi pertanyaan. Bentar saya cek dulu. Bentar. Oh, ini ada dari Mariana Anasikita. Sebentar. Selamat hari. Mbak Mariana di sini. Nggak ada Mbak, ini Mbak? Nggak ada, sudah. Kembali dokter ke pesan dokter, pesan untuk masyarakat Probolinggo. Khususnya terima kasih khususnya pada masyarakat Probolinggo bahwa intinya Rumah Sakit M Saleh ya, saya berbicara konteks Rumah Sakit M Saleh, jangan khawatir bahwasanya kalau melakukan tindakan baik tidak anestesi saja, semuanya kita tangani secara sesuai dengan SOP, sesuai profesional, karena kita adalah mempunyai etika dan mempunyai wewenang klinik. Jadi kita mempunyai kewajiban memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ingat kepentingan masyarakat di atas kepentingan dokter. Okay. Ya. Siap. Ada pertanyaan lagi, dokter? Jadi tim anestesi itu istilahnya itu penjaga kehidupan di balik operasi, ya seperti suaminya Mbak Puji itu kan, sewaktu-waktu kan harus mau kan gitu. Kebetulan, harus chemistry Mbak. Chemistry ya dokter. Chemistry. Ya. Soalnya tugasnya itu memberikan rasa aman, nyaman, bebas nyeri gitu dokter. Betul. Ya. Jadi seorang penata anestesi atau dokter anestesi itu tahu harus tugasnya, misalkan operasi jam 6 kurang seperempat sudah datang menyiapkan dari obat, alat semuanya untuk meredikan pasien. Sebelum menyiapkan ini penata itu mesti ditelepon sama dokter anestesinya. Nanti siapkan ini karena dokter ini sudah dilapori kepada rumah sakit yang tadi melaporkan kondisi pasien itu. Sampai pos operasi juga menjadi tanggung jawab dari dokter anestesi. Iya, betul sekali. Ini ada pertanyaan dari Mariana Anisikita. Selamat hari anestesi Dr. Bambang dan Dr. Silvi Sukma. Mau bertanya dok, mohon penjelasan kasus-kasus pemeriksaan radiologi dengan pemberian anestesi dokter. Begini ya, pemeriksaan radiologi itu biasanya CT scan Mbak ya. CT scan jika pasien satu, biasanya pasien kejang. Pasien kesadarannya antara pasien gelisah. Nah itu pasien kecelakaan gelisah itu biasanya pendampingan. Nah ini bicara masalah sedasi. Jadi pasien itu disedasi di ruang CT scan sambil dimonitor sama penata anestesi. Jadi kalau misalkan ada masalah lagi, nggak bisa tidur lagi, biasanya koordinasi sama dokter anestesi memasukkan lagi obat-obatan sedasi itu. Ini yang tadi fungsinya sedasi. Tadi dokter ya, kan? Tadi ada untuk anestesi, ada sedasi. Ini fungsi sedasinya nih dokter. Gitu. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Wah, nggak terasa waktu sudah berakhir. Terima kasih. Sama-sama. Banyak hal yang kita pelajari di dunia anestesi tadi dokter ya, tentang ketelitian sebelum tindakan operasi, tanggung jawab sampai pasien post op pun juga menjadi tanggung jawab dokter anestesi, serta kepedulian juga dari dokter anestesi untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, pengurangan rasa nyeri. Terima kasih. Saya bisa pesan lagi? Boleh, monggo dokter. Jadi gini ya, dokter anestesi itu saya minta masyarakat nggak usah takut, kita itu memantau dari mulai pre-operasi, sebelum operasi, sampai setelah operasi. Dari mulai nyerinya, kita yang memantau. Jadi pasien sampai betul-betul tidak nyeri sampai pulang. Jadi itu.
Nggih, harapannya. Nggih, tenuan dokter sangat Sama-sama. atas nasihatnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Hari Anestesi Sedunia 2025 dan saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber yang sangat hebat hari ini, Terima Dr. kasih, Bambang, atas ya. ilmu yang telah diberikan. Tetap sehat, tetap Amin. semangat. Mbak Puji juga sehat ya. Amin. Ya, nanti Dan kalau dukung nggak anak- sehat, Mas Nohen nanti nggak bisa bantu saya. Dan dukung anestesi aman untuk Iya, semua. Izinkan saya Puji dari tim PKRS undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima